Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kordo Usman, NIM 17 14 20 150, kelas PBSD semester 6. Akan menjawab soal UAS dari sistem pengawasan perbankan syariah. Yang pertama, soalnya bank berhubungan dengan dana masyarakat dan kondisi terlihat bahwa porsi DPK lebih besar daripada modal. Maka dari itu, jelaskan cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian dan jelaskan fungsi dari LPS. Nah, cara yang pertama yaitu menyangga dan menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Yang kedua, membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap nasabah bank untuk melindungi dari kegagalan kredit. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan. Nah, itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu fungsi LPS. Nah, fungsi LPS itu ada dua. Yang pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpan. Jadi LPS harus menjamin simpanan nasabah dari penyimpan itu utuh. Nah, yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Nah, yang pertanyaan kedua, jelaskan alternatif yang tersedia bagi bank syariah. Yaitu bank syariah menyediakan produk pemodal atau pembiayaan dan pencadangan kas. Ya, itu alternatif yang tersedia bagi bank syariah. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir, yaitu menjelaskan jenis risiko yang melekat pada bisnis perbankan. Bagaimana langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di bank syariah? Ini pertanyaan yang menarik ya. Sebetulnya banyak risiko-risiko dari perbankan syariah, yaitu pertama, risiko kredit. Risiko ini disebabkan dengan adanya kegagalan mitra peminjam untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah. Selanjutnya ada risiko pasar. Risiko pada neraca dan rekening administratif karena terjadinya perubahan harga pasar berupa perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Itu jika ada perubahan itu akan menjadi risiko pasar. Kemudian saya kasih contoh 3. Yang ketiga itu risiko operasional. Risiko ketidakcukupan dari tindak berupa tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Nah, jadi risiko operasional itu ada beberapa faktor. Yang pertama, proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dari penerapan manajemen risiko di perbankan syariah. Yang pertama, memberikan edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Yang kedua, melakukan kegiatan yang bersifat knowledge mengenai atau pengetahuan mengenai manajemen risiko oleh setiap individu atau dari perusahaan itu sendiri. Yang terakhir yaitu pimpinan beserta karyawan bekerja sama untuk mengurangi resiko itu sendiri. Bagaimana cara menguranginya? Dengan mempelajari manajemen risiko dan
menerapkannya di perusahaan atau di perbankan syariah. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.